Selamat sore kakak. Selamat ketemu lagi sama kita, Victor. Sudah lama kita nggak live Instagram lagi, komunitas dinding. Ya kurang lebih mau jalan 2 bulan kali ya kita nggak live lagi. Nah sekarang kita live lagi bersama relawan dinding tentunya untuk menjadi teman bercerita, untuk bisa berbagi pengalamannya terkait dengan kegiatan komunitas Dinding Manado, keterlibatannya dia dalam komunitas Dinding Manado. Oke, kita akan undang buat kakak relawan yang baru pertama ikut join live. Nanti kalau selama perbincangan ada pertanyaan seputar komunitas dinding atau apa saja mau ditanyakan terkait dengan komunitas dinding atau terkait dengan tamu bercerita, bisa langsung komen saja dan nanti kita coba untuk menjawab. Kalau untuk tamu bercerita kalau dia mau menjawab kayak gitu. Oke, jadi bebas ya. Kita ngobrol santai aja. Nanti topik seputaran kegiatan komunitas dinding apa saja yang sudah dilewati atau sudah dilakukan oleh teman baca kita yang saat ini untuk keterlibatan dia dalam kegiatan atau rangkaian kegiatan yang ada dalam komunitas dinding. Oke. Halo Kak Dami. Halo Kak Cindy. Halo, selamat sore Kak. Sore Kak, ini aku udah jelas. Udah kedengaran suaranya sih Kak, bentar ya. Memang ininya kecil. Oh iya, udah. Tadi sempat nggak kedengaran. Oke, aman. Ya, kita semua mulai aja ya Kak ya. Kita semua santai-santai sebenarnya sih. Kita ngobrol nggak terlalu formal, ngobrol santai aja. Kayak anak tongkrongan biasa di kafe gitu. Ya. Cuma bedanya kita di live IG. Oke, teman-teman yang sudah join, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu karena kita sudah cukup lama tidak live lagi. Sudah hampir 2 tahun sih Kak Kanisa. 2 tahun. Sorry, 2 bulan. Lagi kita live itu April kalau nggak salah, April. Terus Mei sama Juni kita nggak live lagi karena padat kesibukan dari komunitas dinding sama kita juga agak sibuk. Jadi memang kita baru live lagi saat ini. Kebetulan teman baca kita saat ini ada Kanisa. Oke, halo Kanisa. Halo. Iya. Apa kabar nih? Kita terakhir ketemu di summer camp kan? Di summer camp terakhir ketemu. Baik-baik aja. Sekarang udah masuk liburan kan, jadi sudah lebih free lah bebannya udah. Suaranya agak kecil ya, sorry. Iya, kecil. Suaranya mungkin agak kecil. Suaranya kita jelas ya kan, bisa? Iya, ada. Aku mungkin harus agak deket kali. Suaranya kan Nisa yang agak kecil di sini. Sebentar kita coba. Sebentar aku mau. Supaya kita ngobrolnya lebih bagus, kita perbaiki audionya dulu ya Kak, supaya lebih aman gitu. Aku mau coba pakai headset dulu. Oh, ini jelas sih. Kan memang harus agak dekat juga sih. Kalau kayak gini aman kan? Oke, iya aku deketan deh. Iya kita nggak di sini jauh-jauh. Emang harus dekat tuh. Iya harus dekat. Oh iya. Harus lebih dekat, lebih bagus. Iya. Oke. Gimana kabar nih Kak? Sehat-sehat? Iya sehat-sehat. Kebetulan baru habis ini kan selesai juga proses perkuliahannya di semester ini, jadi udah lebih bebas, lebih free juga, lebih seneng lah. Kanisa sekarang ini apa? Udah semester berapa? Semester 6 aku. Semester 6.
Ya, Semangat ya, berarti masih ada 2 semester lagi. iya Semester ada 7 semester. semester. Ini bukannya masa-masa KKN ya? Bukan ya? Semester 6. Oh, kita nanti di semester 7 tuh. Jadi semester depan. Setelah liburan baru KKN, KKT. KKT. Oh iya, zaman zaman kita dulu, zaman kita dulu. Karena Semester tua 6 ya? banget sih. Zaman kita dulu waktu zaman kuliah itu, kalau nggak salah semester 6 tuh KKN Oh, tuh. Tapi KKN sambil kuliah. Jadi waktu itu memang ambilnya di apa ya dulu zaman. Dulu sebutnya apa ya? Lupa gitu. Ada 2 KKN, hmm? yang KKN di kampung di masyarakat, ada juga KKN di Oh iya. kampus. Kita lupa sih nama penyebutan nama KKN-nya apa. Pokoknya yang nggak salah waktu itu ambilnya tuh KKN di kampus supaya bisa Kuliah. KKN sambil kuliah. Pengen cepat-cepat lulus sih Iya, waktu itu. iya. Ya, gitu. Nah, selain kuliah, Kanisa aktivitasnya apa? Selain Aktivitasnya kuliah. aku lebih ini kita soal pakai bahasa-bahasa Indonesia jadi lebih ke santai ya. Jadi Iya ya. bahasa Manado Jo. Bisa Kita bahasa Manado, bahasa Indonesia bebas, campur saja kita di sini. Oke. kalau kita sih lebih aktif di luar kampus. Jadi ada banyak organisasi atau komunitas di luar kampus yang kita gabung. Salah satunya seperti maliosan.id, mungkin teman-teman pernah lihat juga, orang pernah adakan kerjasama kayak orang jadi relawan juga ke dinding gitu. Itu satu, terus yang kedua sih ada waktu itu pernah magang di luar Mm-mm. gitu. Jadi ya Oh, itu di mana kalau boleh tahu? aktivitas. Waktu itu magangnya di salah satu perusahaan ini ya dari asuransi juga gitu, industri asuransi, tapi itu lebih ke magangnya tuh diajarin dasarnya. Jadi kita nggak kerja langsung di asuransi itu gitu. Jadi di bawah perusahaan pemasarannya gitu. Di luar Manado tapi Iya perusahaannya. di Jakarta, tapi aku magangnya kan waktu itu masih work from home ya. Jadi aku di Manado, magang Oh, perusahaannya tuh di Jakarta. jadi magangnya dari Manado Iya, tapi di sana itu perusahaan di sana. iya betul. Gitu. Kalau kalau di kampus ada ormawa atau organisasi kemahasiswaan yang diikuti gitu. Kanisa di Kalau mana kan tuh? Lupa. kita di Fakultas. ekonomi dan bisnis, Oh ekonomi, iya, Vekon. iya kita pernah ngobrol sebenarnya sih, cuma agak lupa. Iya, iya. Nggak Ekonomi dan apa-apa, udah bisnis. lama soalnya. Mm-mm. Kalau di ekonomi dan bisnis itu ada gabung organisasi BEM mungkin atau kayak apa ya BKK Oh, atau kalau sejenisnya. kita gabung di ini, Equal Choir Mm-mm. di paduan Itu apa suara tuh? sih. Eh, Oh, paduan paduan suara suara. yang memang di Vekon. Equal Choir. Berarti bisa disimpulkan bahwa bisa nyanyi. Ya bisa, cuman emang karena gabung Equal Choir waktu itu masih zaman COVID kan, kita masih dari Mm. Palu waktu itu gabung Equal Choir. Terus jadi nggak bisa ikut pelatihan waktu itu, makanya kayak teknik-teknik dasar gitu, mungkin kayak pernapasan dan lain-lain kita belum menguasai itu. Jadi biasanya cuman otodidak lah ikutin nadanya. Tapi Jadi sampai sekarang aktifnya. masih sampai sekarang iya masih beraktivitas, masih pengurus juga sih. Oh, sekarang pengurus juga di Iya, situ ya. Kayak iya. gitu. Oke, menarik sebenarnya sih. Ini pertanyaan yang klasik sebenarnya. Zaman 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 kita dulu kuliah juga ikut kegiatan organisasi juga, tapi tidak sebanyak Kanisa yang sekarang. Waktu zaman dulu kayak cuma satu deh. Bahkan organisasi di luar kampus pun tidak pernah sama sekali waktu zaman kuliah gitu. Nanti aktifnya tuh pas sudah kerja, malah sudah lulus dan kerja baru aktif di komunitas-komunitas di luar kampus gitu. Nah, ini menarik sebenarnya, kita pengen pengen tahu sih apa ya alasan pribadinya Kanisa pengen melibatkan diri di komunitas-komunitas yang ada di luar kampus dan juga di dalam kampus. Apa sih alasannya gitu? Pengen tergabung dalam beberapa komunitas itu. Selain fokusnya kuliah ya gitu. Karena kan banyak anak muda kan yang memilih untuk kita fokus aja sama kuliah gitu. Nggak urus itu. Ada juga yang
dia saking sibuknya berkomunitas akhirnya kuliahnya tuh agak ya banyak 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 kasus seperti itu sih. Nah, pengen tahu sih alasan Kanisa sendiri tuh pengen terlibat dalam beberapa komunitas itu apa? Oke, jadi Hmm. waktu itu kita kan dari ini kan apa ya, for your information lah, kita kan bukan dari asli Manado juga, memang Iya, masih dari Palu, aslinya dari tapi Palu, tapi masih Sulawesi. Sulawesi kok, iya masih Sulawesi. Jadi kita kan mau datang ke sini tuh pikirnya kayak, oh kita harus ada kenalan di sana. Jadi ada tiga, kita harus ada kenalan di kampus di Universitas Samratulangi, harus ada kenalan di luar kampus. Terus aku juga tidak, supaya tetap ada kenalan di Palu gitu loh. Jadi walaupun keluar dari Palu tapi masih ada kenalan di Palu. Jadi itu tuh salah satu pondasinya gitu loh yang bikin kita harus gabung nih di luar kampus, gabung di dalam kampus, dan di Palu gitu. Jadi emang benar-benar di tiga komponen inilah aku ada kenalan gitu, ada relasi gitu. Supaya nggak ketinggalan informasi di tiga lini itu. Jadi di Palu masih ada informasi, di kampus tentu masih ada, dan di luar kampus aku nggak ketinggalan gitu sih. Jadi salah satu motivasinya gitu sih. Jadi pengen banyak relasi gitu, pengen Iya, banyak harus teman ya. banyak relasi supaya semakin banyak informasi juga. Kayaknya sih itu alasan banyak orang perantauan yang datang Pengetahuan ke itu. tempatnya orang itu pengen jaga itu tuh, pengen jaga relasi. Bagaimana kita tuh keluar dari daerah kita ke daerah orang itu harus ada teman gitu. Salah satunya ya harus terjun langsung gitu, Iya. melibatkan diri dari beberapa organisasi. Mm-mm. Karena kita juga perantauan, jadi kayak Iya. agak relate juga sih sebenarnya sih. Itu juga bukan orang asli Manado, jadi ya gitu. Cuman kita terlambat menyadari itu, makanya gabungnya itu ketika melibatkan komunitas itu ketika sudah kerja, ya itu sih terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat kalau kita mau mencoba. Iya. Iya, oke. Uh, ya mungkin pertanyaan selanjutnya, dalam keterlibatan Kanisa dalam beberapa komunitas dari Maleosan, terus ada juga yang di kampus juga kayak gitu. Nah, ada dampak positif gitu. Pasti kan ada dampak positif yang Kanisa rasakan gitu. Selain dapat relasi, kira-kira dampak positif apa yang Kanisa rasakan ketika melibatkan diri dalam beberapa komunitas itu? Selain ada banyak teman-teman gitu. Selain itu apa lagi? Yang pertama sih lebih ke skill sih, Kak. Oke. Karena dulu tuh kan masih lulus dari SMA, emang benar-benar kayak orang pasti merasa sih kayak lulus SMA belum tahu apa-apa gitu. Jadi saat bergabung di sebuah organisasi, di sebuah komunitas itu orang dapat sebuah tanggung jawab gitu, apalagi dalam organisasi saat diberikan tugas, dan itu meningkatkan orang skill sendiri gitu, meningkatkan orang kemampuan berpikir, orang kemampuan memecahkan masalah, terus untuk bagaimana ya, walaupun kayak dibilang orang oh ada relasi, tapi untuk mempertahankan relasi itu sendiri orang lain mesti belajar gitu, Ya. kayak supaya tidak jauh lah jadinya gitu, dan itu harus dipelajari dari organisasi, dan itu sih yang kita pelajari selama ini dari organisasi, komunitas, dan hubungan-hubungan kerja-kerja yang lain itu dari situ juga sih semua. Jadi itu kayak lebih ke skill apa ya, interpersonal gitu, hubungan antar manusia kayak gitu sih dapatnya dari situ. Untuk menambah skill ya, benar sih, karena ada pepatah yang bilang kayak gini, untuk mendapatkan sesuatu itu gampang, tapi untuk Iya. mempertahankannya itu susah gitu. Jadi Betul. kadang-kala ya untuk menjaga relasi itu sulit gitu. Itu Jadi yang kita sulit. kita butuh terus continue untuk tetap harus terus melibatkan diri gitu. Iya. Oke. Public speaking kan juga itu dari organisasi dan Benar. komunitas. Public speaking sangat-sangat sangat belum apa ya, aku sangat terbantu dari organisasi. Ya, karena banyak dapat pandangan dari beberapa Iya teman-teman kan, benar. jadi kita bisa melihat contoh gitu, jadi bukan cuma kayak teman-teman satu daerah Betul, tapi kita betul. dapat banyak teman dari beberapa latar belakang budaya, latar belakang daerah juga, kita bisa dapat input juga, dan soft skill kita juga akan tambah terus gitu. Iya, Kayak gitu. betul. Nah, oke, nggak lengkap kalau kita nggak bahas dampak negatif Iya. gitu. selain dampak positif kan tadi Iya. Kang Nisa juga bagikan soal soft skillnya, dan Iya. dapat juga, dan relasi juga. Nah, kira-kira dampak negatif
yang Kanisa dapatkan ya, ini pengalaman pribadi aja sih Kanisa kan. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Pasti ada Nah, sih. iya, oke, pasti ada. Nah, dampak negatif apa sih yang Kanisa rasakan gitu ketika melibatkan diri sebagai orang perantauan juga ya, untuk Benny ya. Ya, kita juga sama-sama perantauan nih, jadi mungkin Iya. agak sulit ketika bangun relasi sama orang yang asli daerah sini gitu. Nah, pasti ada apa ya, kita sebutannya apa ya, hambatan kali ya, Hambatan. bukan dampak Bukan. negatif, tapi Tantangan. hambatan-hambatan apa yang Kanisa rasakan atau Kanisa alami ketika melibatkan diri dari beberapa komunitas. Oke. Kalau bicara negatif sih pasti ada. Yang Ya. pertama penyesuaian diri sih, karena culture-nya kayak oke, orang sama-sama anak muda, misalnya kayak sama-sama dengan teman-teman kampus gabung di sebuah komunitas, tapi tetap ada perbedaan yang terasa gitu, tetap masih ada jarak gitu, karena aku kan pendatang. Dan di situ sih tantangannya yang pertama, gimana caranya aku mempelajari dulu, gimana caranya kita pelajari dorang kebiasaan-kebiasaan, dorang punya cara bicara, bagaimana supaya dorang tidak tersinggung atau bagaimana, karena bagaimanapun kita pendatang dan kita harus menyesuaikan dengan itu. Jadi tantangannya satu di situ. Terus yang kedua, setelah menyesuaikan, menahan diri lah gitu, karena kan ada hal-hal yang pasti tidak cocok antara orang dalam satu komunitas, dan itu harus bisa mempertahankan emosi, maksudnya apa ya, mengendalikan diri dengan baik. Itu yang sulit juga, yang kedua sih yang kita rasakan. Terus setelah gabung beberapa komunitas, tantangan ketiganya itu adalah time management, bagaimana mengatur waktu. Ya, dan itu masalah yang selalu ada sih, problem yang akan dihadapi semua manusia gitu. Kayak semua makhluk hidup pasti pernah mengalami time management ini. Pasti kayak oke, kita pernah sampai di masa kita nih udah bagus maintain waktu kita, udah bagus ngatur jadwal kita, tapi biasanya karena satu kegiatan yang tiba-tiba datang gitu, itu langsung kacau lagi gitu, langsung keubah semua jadwalnya, padahal ini udah diatur baik-baik gitu. Tapi tetap aja kadang terubah sendirinya gitu, dan itu yang kita harus pintar-pintar ngatur waktu di situ, ngehandle-nya. Itu sih yang ketiga, kayaknya tiga itu deh, kayaknya aku nggak bisa nyebut yang lain. Kayak udah banyak Yang gitu. lain, yang lain nanti skip aja ya. Iya. Iya. Oke, kita pengen kunci di salah satu komunitas Maleosan. Karena Kanisa, kita kenal Kanisa dari Maleosan. Iya. Teman-teman dari Maleosan hubungi komunitas dinding untuk mau melibatkan diri untuk ikut. Nah, kita pengen bahas Maleosannya dulu sedikit sebelum kita masuk ke komunitas dinding, kelas mengajar dan segala macam. Banyak mungkin relawan dinding media itu tidak tahu tentang apa tuh Maleosan. Nah, sedikit aja sih Kak. Apa tuh itu Maleosan gitu? Sedikit aja gitu. Oke. Disclaimer. Sedikitnya tuh satu kata bisa sih. Jadi Maleosan itu adalah wadah. Oke, wadah. Aku lanjut. Wadah. Untuk anak muda Sulawesi Utara mengembangkan skillnya melalui program yang kami laksanakan gitu. Itu sih penjelasan Maleosan yang paling singkat gitu, dan teman-teman pasti langsung ngerti apa maksud dari Maleosan. Ya, konsennya kayak ada range umur nggak, anak muda yang umur sekian ke umur sekian gitu, atau gimana Kak? Kalau teman-teman dari range umur sendiri sih, ya range umur sendiri kita ngambilnya anak SMA boleh, jadi 17 tahun sampai 25 tahun. Jadi dari anak SMA, kuliah, dan bekerja. Bisa, Mas. Lingkungan semuanya. Dari segi umur, bebas? Segi umur tadi 17 tahun sampai 25 tahun. Oh, 17. Oh, berarti kita sudah lewat kan? Jadi mitra aja. Anak-anaknya aja yang dari komunitas dinding bisa. Oh iya, nanti kita ajak anak-anak komunitas dinding. Oke, nanti gampang komunikasi. Oke, kemarin kan waktu tahun lalu ya, teman-teman Maleosan kegiatan komunitas dinding. Nah, memang waktu itu sudah sempat kita meeting kan tentang programnya. Nah, mungkin diingatkan sedikit gitu, atau mengingatkan kembali program apa yang kemarin sempat dibuat di komunitas dinding itu, karena itu sejujurnya ya Kak Kanisa, Maleosan adalah salah satunya komunitas yang buat kegiatan dalam jangka waktu lama, sebulan. Nah,
rata-rata komunitas-komunitas yang datang mau melibatkan diri itu biasanya hanya sekali atau 1 minggu gitu di hari-hari di minggu itu gitu. Tidak 2 minggu gitu. Nah kemarin tuh teman-teman atau kakak-kakak dari Malewasan itu sebulan full. Bahkan waktu itu tuh kita atur jadwalnya agak susah jujurnya waktu itu. Jadi sempat ada beberapa komunitas yang hubungi kita pengen mau melibatkan diri, cuman kita skip di bulan berikutnya karena sudah ada teman-teman Malewasan yang pengen mau melibatkan diri selama 1 bulan. Itu cukup panjang sebenarnya, dan kayaknya salah satunya deh sampai saat ini, kayaknya salah satunya itu teman-teman Malewasan yang melibatkan diri selama sebulan. Nah kira-kira saat itu program apa sih Kak? Cerita lagi dikit gitu. Saat itu salah satu program sosial bagus, dan itu namanya Maleoleosan ya, seperti yang apa ya, ini nih Maleosan punya visi misi kan, misinya tuh connect, share, empower. Jadi kita tuh mau share juga dan mau empower dan memberdayakan anggota-anggota kita dalam proyek sosial ini. Jadi di waktu itu orang melihat di Manado ini salah satu komunitas di mana orang boleh terlibat langsung, dan anggota-anggota itu bisa langsung terlibat ya, langsung beraktivitas di situ, langsung diberdayakan tenaganya untuk menjadi relawan gitu. Jadi disitulah kayak orang, oke, ini yang cocok karena orang project sosial, dan disinilah orang tahun kemarin itu mengangkat tema pendidikan, jadi masuk gitu, dan disitulah titiknya, oke, mending gitu. Iya. Nah, jadi tema waktu itu pendidikan. Nah, ini pertanyaan yang mungkin kita mau tanyakan saat ini, cuman masih lupa. Alasan memilih komunitas dinding, karena kan kalau kita ngomong pendidikan kan juga ada pendidikan formal gitu. Di sekolah-sekolah juga banyak. Bahkan kalau komunitas yang bergerak pendidikan bukan cuma komunitas dinding juga gitu. Nah, mungkin kalau bisa tahu nih alasan pribadinya teman-teman saat itu memilih komunitas dinding itu alasannya apa gitu saat itu? Oke. Pertama sih karena lokasi juga ya. Aku nih kita langsung aja ya Nda. Itu kan pertama pasti udah diskusi dulu dengan co-presiden kita, ya pemimpin kita juga kan. Jadi mereka juga sempat rekomendasikan. Jadi sebenarnya dari mereka yang merekomendasikan dinding dulu. Jadi mungkin untuk alasan yang lebih jelas kenapa memilih dinding, mungkin dari co-presiden yang lebih paham. Tapi dari kita sendiri sebagai pemimpin departemen juga, kenapa? Maksudnya kayak seperti menyetujui ke dinding, satu karena lokasi juga sih, dekat gitu Kak. Maksudnya masih bisa lah dijangkau oleh anak-anak Maleosan yang sekitar Manado, karena masih dekat, masih ke Calacay. Manado ya? Iya, masih dalam kota Manado. Itu sih alasan pertama. Terus yang kedua, karena waktu itu kita baru dengar, karena kita kan pendatang, jadi benar-benar baru dengar soal dinding Manado, dan kita nggak tahu komunitas lain Kak. Iya, jadi kita cuma taunya dinding Manado. Oke, kita baru tahu ada komunitas ini. Setuju deh, iya, langsung ke sana gitu. Jadi alasannya sih lebih ke situ sih, karena kita baru tahu dinding Manado dan nggak tahu komunitas lain. Jadi langsung setuju aja gitu. Ya, padahal beberapa komunitas tuh ada, misalnya kayak Sahabat Pelangi itu ada sih teman-teman Sahabat Pelangi, dan beberapa komunitas juga di Manado. Nah, ini seru nih, Kanisa baru tahu komunitas ini. Nah, ini kita pengen tanya. Ini jawaban pribadi ya. Ini harus jawab dengan saya jujurnya gitu. Iya. Sebelum dorang Kanisa atau teman-teman dari Malewasan datang. Nah, apa ya? Ekspektasi awal Kanisa secara pribadi ke komunitas ini seperti apa? Ini ekspektasi sebelum join ya. Ini bayangan Kanisa, ekspektasi sebelum Kanisa terlibat dalam kelas mengajar selama sebulan itu. Pasti kan ada persiapan segala macam, dan mungkin Kanisa kan sudah lihat. Nah, ekspektasi Kanisa secara pribadi nih sebelum join itu seperti apa melihat komunitas dinding? Ekspektasinya di awal. Di awal ya. Aku sih jujur aku bukan tipe yang kayak memikirkan atau sudah memiliki ekspektasi duluan gitu. Karena aku tuh berusaha untuk tidak punya pandangan yang terlalu subjektif atau menurut aku aja gitu. Waktu itu kan cuman lihat di Instagram dulu. Banyak anak-anak di sana, ini lucu-lucu. Jadi aku ekspektasinya lebih ke anak-anaknya sih. Karena aku suka anak-anak kan. Lebih ke lihat anak-anaknya aja. Aduh, di sana kesana aku tuh pengen ketemu anak-anak gitu. Jadi untuk ekspektasi sendiri aku nggak punya sesuatu yang, aduh kayaknya dinding nanti
kayak gini deh, ruangannya kayak gini, emang kayak gini. Aku tuh nggak kepikiran ke situ, lebih ke kepikiran ke anak-anaknya sama anggota-anggotanya sih. Karena waktu itu aku kayak putuskan, oke kita langsung datang aja deh ke sana karena hari Sabtu ada waktu, langsung ke sana pas banget gitu. Jadi emang sama sekali belum ada diskusi soal atau kepikiran gitu sih Kak, jujur ya. Hmm, Karena waktu itu langsung datang aja gitu. Terus datang, ya. oke tak langsung gitu. Oh ini anak-anaknya, ini kakak-kakaknya yang ngajar. Ya. Waktu aku waktu datang itu pun lagi ada komunitas lain yang lagi ngajar, lagi Oh jadi iya, relawan. itu Iya waktu sebelum itu, sebelum ini ya, sebelum programnya ya jalan berarti ya. sebelum program berjalan kan emang aku udah datang langsung gitu Hmm, karena pengen lihat survei gitu lah istilahnya gimana sih keadaan di iya sana iya dan benar. apa yang bisa kita laksanakan. Terus melihat tuh ada, aku lupa nama organisasinya apa, tapi kalau nggak salah dari universitas juga, itu almanya gitu kalau nggak salah aku nggak inget ya. Jadi kita langsung disuruh gabung aja ngajar. Oh ya udah nanti bimbing aja salah satu adik-adiknya gitu. Jadi kayak oke, oh aku langsung ngerti. Oke, berarti bimbing itu konsepnya adalah kita datang sebagai relawan dan langsung aja ngajar. Karena kebetulan waktu itu lagi belajar mewarnai kalau nggak salah. Mewarnai atau menggambar. Langsung aja gitu. Jadi emang benar-benar datang pluk gitu. Oke, ini bimbing gitu. Udah langsung. Iya. Kalau yang mewarnai biasanya kelas PAUD, berarti Kanisa waktu itu dapat di kelas PAUD kalau nggak Iya, salah. di paling iya ya sebelah kiri. Soalnya kan ada beberapa dibagi kan. Ya, ada tiga sih sebenarnya, ada kelas PAUD, Tiga. ada kelas kecil, ada kelas besar. Biasa kalau di PAUD itu ya kita ngasih mengenal tulisan dan gambar segala macam. Nah, Iya. oke, ya kayak kita bisa ambil kesimpulannya. Kanisa ini tipikal orang yang tidak terlalu memberikan ekspektasi, Iya. jadi takut untuk Iya. kecewakan sesuatu. Iya, jadi lebih ke takut mengecewakan diri sendiri, Oh takut iya, mengecewakan orang lain. Karena kan kalau misalnya aku bilang, oke gini gini gini, bilang udah bilang nih ke orang-orang, bilang ke teman-teman begitu. Terus nanti ternyata tidak seperti itu kan mengecewakan orang lain juga. Jadi kayak lebih baik netral lah gitu kayak aku golongan putih gitu. jadi Terus pengen aman aja gitu, iya tidak aman aja enggak gitu. enggak enggak, enggak berpikirkan ekspektasi yang terlalu tinggi atau terlalu berlebihan, Iya. takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah, ini menarik. Eh, Sering-sering sedikit dong Kak Nisa soal pertama kali Kak Nisa melibatkan diri gitu. Ya waktu survei gitu tuh. Nah, apa sih pengalaman unik yang Kak Nisa dapatkan ketika pertama kali ikut kelas mengajar, apa berhadapan dengan anak-anak saat itu? Nah, pengalaman apa sih yang Kanisa alami saat itu? Atau ada pengalaman unik apa gitu saat pertama kali sama anak-anak? Nah, waktu itu pengalaman pertama yang aku dapat langsung tuh, ternyata mengajar anak-anak tuh nggak semudah itu, nggak semudah yang aku bayangkan dulu. Makanya jangan membayangkan nih kayak gitu. Karena kan Iya, iya. di situ anak-anak ya udahlah anak-anak paling dikasih tahu gitu. Tapi kan ternyata yang namanya anak-anak diajarin tuh kadang nggak dengerin dengan baik. Terlepas dari mereka mungkin tidak terlalu cepat mengerti itu wajar karena namanya juga masih anak-anak. Tapi yang sulit diatasi itu adalah jika mereka tuh kayak kalau di dinding kan ada per meja gitu kan Kak, per meja kan Hmm, anak-anaknya biasanya hmm. satu meja ada 2 atau 3 terus kita kakak relawannya di situ. Biasanya salah satunya tuh lari udah main yang lain gitu, itu sih yang kayak aku langsung dapat waduh ini gimana ya mau ini gitu sih, lebih ke situnya sih. Dan itu tantangan yang waktu itu teman-teman Maliosan juga hadapin, gimana sih mau apa ya, lebih ke mengajak anak-anak ayo kita duduk denger dulu gini-gini. Nah, itu sih yang benar-benar kayak aku dapatnya tuh pas di dinding gitu karena baru pertama kali juga first experience ke sana kan, gitu sih. Iya, iya benar-benar. Iya sih, banyak-banyak relawan yang ketika ditanyakan juga jawabannya Iya mirip-mirip sih iya soal, wow benar-benar. ternyata begini ya anak-anak ini gitu. Anak-anak. Dengan segala keaktifannya yang sangat over gitu, Oh kesana iya, kemari masih gitu. energinya masih Dan full. iya, dan dia memang orang seperti itu sih anak-anaknya dulu, karena memang orang kan memang di pasar gitu, di lingkungan pasar, dan memang keseharian mereka kan di pasar. Jadi kadangkala terbawa sih dari gaya hidupnya anak-anak sih. Jadi kalau mau bilang agak sedikit liar gitu Hmm, anak-anak. iya, mostly iya kebanyakan anak-anak emang emang gitu ya, emang masih over gitu. Hanya beberapa yang mungkin memang overnya itu overnya sampai salah gitu loh kan, misalnya ada anak-anak yang
tanpa kita ketahui mereka ternyata belajar mukul, mungkin lihat orang lain, lihat orang dewasa udah mukul, teriak-teriak suaranya apa ya, nadanya tinggi gitu suaranya. Biasanya kan ada anak-anak yang sebenarnya mereka tidak seperti itu, tapi karena lingkungan ya Iya. terbawa juga. Itu sih yang harus kita pelajarin baik-baik juga gimana mengatasi anak-anak yang seperti itu. Iya, benar sih. Itu faktor lingkungan itu adalah faktor yang memang saat ini kita Iya. masih terus jadi PR sih. PR teman-teman di komunitas dinding juga. Bagaimana nih anak-anak ini tidak terpengaruh lebih jauh atau tidak terpengaruh lebih banyak faktor lingkungan, karena sejujurnya tuh kita kan hanya sama mereka tuh seminggu sekali, Iya. di hari Sabtu, tidak setiap hari, bahkan pun itu pun di hari Sabtu hanya mungkin sekitar 2-3 jam saja gitu bersama mereka. Nah selebihnya tuh mereka sama lingkungan gitu, lingkungan pasar, dan itu sebenarnya menjadi PR sih. Dan sampai saat ini kita masih terus mengerjakannya itu, gitu. Masih terus untuk berjuang di era situ untuk faktor lingkungan. Makanya kita lakukan terus continue sih untuk mendampingi adik-adik, walaupun dalam prosesnya itu memang butuh kerja keras lebih. Tidak seperti biasa. Kesabaran Tidak juga. seperti tidak seperti kayak anak-anak apa ya? Bukan untuk membedakan ya, bukan. Tapi pasti akan terlihat sekali perbedaannya ketika kita ngajak, contohnya ponakan kita yang memang di hidupnya atau tinggalnya di lingkungan perumahan gitu, ya selainnya anak kecil tumbuh gitu di lingkungan rumah gitu. Nah itu agak berbeda dengan anak-anak yang ada di lingkungan pasar, dan kesadaran mereka di pasar itu agak berbeda dalam segi tingkah laku, dari segi respons gitu. Itu yang menjadi apa, setiap relawan tuh pasti akan kebingungan di bagian situ menghadapi anak-anak. Ya, tidak bisa dipungkiri juga sih, karena memang lingkungan anak yang pertama itu kan memang keluarganya dulu. Jadi yang namanya lingkungan, mereka belajar dari situ. Mungkin lebih yang bisa dilakukan adalah bertemu ke lingkungannya langsung gitu. Lebih ke bertemu ke tempat dia tinggal, bertemu ke keluarganya, mungkin mengadakan satu program yang namanya mengajarkan lingkungan gimana sih supaya anak-anaknya nggak gitu lagi. Jadi lebih dijelasin lebih ke pendekatan gitu sih, mungkin bisa dilakukan suatu saat nanti, mungkin mau kolaborasi ya. Siap, kita akan bikin program lagi. Memang sekarang sekarang kita udah ganti ke pengurusan kan Isa. Kebetulan kita udah nggak jadi ketua lagi, ketuanya Kak Eki. Oh, Kak Eki. Cuman kita yang melanjutkan program ini live IG karena kebetulan kita yang buat. Jadi itu dipercayakan untuk terus melanjutkan terus dipercayakan untuk melanjutkan program live IG. Nah cuman sekarang konsen pengurus yang baru itu lebih kayak mengajarkan hal-hal yang lebih ke kesehariannya anak-anak. Jadi sekarang tidak lagi fokus ke mata pelajaran kayak bahasa Indonesia, bahasa matematika, bahasa Inggris, dan PKN. Kita tidak fokus lagi gitu, tapi kita lebih kayak pembelajaran keseharian lewat bagaimana mengajarkan mereka tentang berperilaku dengan baik gitu, baik dan segala macamnya, bagaimana untuk menghargai lingkungan, bagaimana untuk menciptakan sesuatu yang bisa bernilai ekonomi buat orang secara pribadi sih. Nah sekarang pengurusnya tuh lebih ke situ tuh, karena kita juga melihat dari beberapa relawan-relawan, termasuk juga teman-teman dari Malewasan juga memberikan masukan juga buat kita juga menyadari bahwa kita harus ke situ juga sih gitu. Dan mungkin kita akan coba diskusikan kembali untuk buat program lebih lanjut soal ini sih. Gitu. Oke, ditunggu perkembangannya. Karena sebenarnya PR kita gini sih kan Nisa, nah kan teman-teman Malewasa kan juga konsennya itu di range umur belasan sampai 25 kan ya. Nah kita sebenarnya tuh agak kesulitan menghadapi anak-anak relawan yang usianya sudah belasan. Jadi ini fenomena yang terjadi. Nah kan anak-anak kita tuh kebanyakan anak SD kan, SD SMP gitu, SMP ada sih beberapa SMA gitu kan, SMA. Nah mereka tuh agak sungkan ketika sudah umur belasan
seumuran SMA, bahkan ada yang sudah mau di atas 17 tahun untuk datang ke kelas mengajar. Kenapa? Karena nanti mereka akan berhadapan dengan anak-anak kecil, adik-adiknya dorang gitu. Kayak dorang tuh merasa kayak kita kan sudah terlalu dewasa gitu. Padahal kan sebenarnya kita mau rangkul juga mereka gitu. Bagaimana untuk membekali mereka. Nah, itu menjadi apa ya? Menjadi PR juga. Nah, mungkin kita satu visi sih Kak di sini. Untuk bagaimana nanti kita coba kumpulkan anak-anak generasi awal-awal generasi awal-awal dinding di dinding yang mereka yang dalam segi usia sudah bisa masuk dalam pekerjaan gitu. Sebenarnya Dan ada kita buat pelatihan gitu semacamnya. ya, sebenarnya ada ide itu yang sudah terlintas juga ya. Dan tinggal pelaksanaannya aja sih. Harapannya semoga kayak masih mau dibicarakan juga, tapi memang sempat kepikiran kan kalau misalnya dari Maleosan juga bisa memberdayakan kan. Sebalik lagi kita punya misi untuk empowering anak-anak muda. Jadi mungkin anak-anak yang dari range usianya udah 17-an ke atas dan mereka belum punya skill, soft skill, misalnya sesimpel mau pakai Excel, mau pakai Microsoft Word atau apa, atau mau public speaking jadi MC, itu bisa diberdayakan di Maleosan. Sebenarnya sudah kepikiran seperti itu ya, tapi bagaimanapun Maleosan juga kan lagi dalam keadaan mau mengganti periode, jadi mungkin di next periode lah kita bisa bahas soal itu lagi dan semoga aku masih ada di situ. Amin. Semoga kita juga masih ada di situ ya Kak ya. Masih bisa bertemu lagi kembali. Sudah ada. Dan mungkin nanti kan kita tetap jaga relasi, menjaga hubungan sehingga kita bisa collab lagi gitu. Program-program ya pasti kan tuh teman-teman pengurus-pengurus yang baru Maleosan pasti juga akan setuju gitu ketika pengen program-program bersama komunitas gitu. Iya. Nah kita next ke isu berikutnya. Kita agak waktu lagi nyusun pertanyaan-pertanyaan tuh kepikiran tiba-tiba tuh kepikiran soal ini sih kan misal soal yang lagi booming sekarang soal bullying. Yang contoh anak SD yang membakar di Temanggung, yang membakar sekolahnya karena faktor dibully sama, katanya sih dibully, ini masih dalam proses pendidikan polisi juga gitu. Cuman kabar yang tersiar sekarang itu adalah dia dibully sama teman-teman sekolahnya bahkan sama gurunya. Nah kita pengen tahu sih atau tadi sih tahu kan soal itu soal berita pernah baca beritanya sih. Iya. Kalau di media sosial tuh sudah ramai sih, bahkan di Twitter juga lebih ramai lagi sih kayak gitu. Dan di beberapa berita pun juga muncul gitu soal itu. Nah dan ini juga sama sih kayak usia mereka tuh usia anak-anak dinding sebenarnya. Usia anak-anak dinding dan ketika jujur ketika kita dengar soal itu tuh kayak rasa oh gila, ini terjadi loh di pendidikan formal, sekolah formal loh ya, sekolah yang memang mekanisme pendidikannya sangat baik, guru-gurunya kompeten, mereka setiap hari di sekolah, tapi masih ada kasus seperti itu tuh. Bagaimana kita dengan suatu komunitas yang membawa pendidikan informal yang hanya seminggu sekali gitu. Nah, pengen tahu sih pandangan Kanisa terkait dengan gimana kasus itu sih, pandangannya aja sih soal bullying terhadap anak-anak gitu. Pertama aku pengen kita mau bahas lebih ke tadi, orang soal sempat singgung dan diskusi soal lingkungan kan. Jadi anak-anak tuh sebenarnya tidak akan menjadi seperti itu jika lingkungan mereka tepat juga pengajarannya. Yes. Biasanya sampai terjadi bullying itu karena mereka melihat adanya perbedaan yang jauh. Ini bukan ingin menjelekkan satu pihak atau pihak yang satunya lagi, tapi karena memang ada kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan itu pasti ada kan Kak. Maksudnya kita tidak bisa memungkiri kan sebagai manusia pasti ada perbedaan di situ. Dan terkadang anak-anak yang merasa dirinya lebih hebat gitu karena didukung oleh orang tuanya yang
lebih mampu secara ekonomi. Itu biasanya Iya. membuat mereka jadi merasa oke, kita lebih hebat dari mana gitu. Kita punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Ya, di situ sih sebenarnya salah satunya peran orang tua. Jangan sampai anak-anaknya merasa bahwa mereka punya segalanya, mereka tahu segalanya, dan mereka punya hak untuk menindas anak-anak lain atau kayak menghina atau apa ya, bahasanya pandang enteng gitu kayak Hmm. peduli yang mana begitu gitu sih. Lebih ke itu sih, lebih ke peran orang tua dulu pertama. Aku tanggapannya lebih ke situ. Padahal entah kenapa ya orang tua itu mungkin pengaruh masa lalunya ya kali ya, mungkin sih itu sih. Biasanya ada orang tua yang dipengaruhi oleh masa lalu dan mereka juga bingung atau tidak ada pengarahan gimana sih mendidik anak yang baik. Lebih ke situ sih aku. Jadi aku tidak kita tidak mau menyalahkan anak-anaknya dulu, tapi dari orang tuanya dulu. Itu sih bullying itu. Ya, ya, setuju sih. Karena guru pertama kita adalah orang tua. Iya Betul, kan? setuju. Ya, Iya, sebelum kita masuk ke tingkat TK atau PAUD iya, gitu kan, orang yang sebelum orang pertama yang menjadi contoh hidup kita yang kita bisa tiru adalah orang tua. orang Orang tua, yang betul. selalu ada Iya, dan ini benar sih kayak Kanisa bilang bahwa faktor orang tua itu faktor yang sangat krusial, iya sangat Kusin. penting. Sekalipun gurunya hebat, sekalipun dia bersekolah di sekolah yang bagus, yang prioritasnya bagus, Iya, tapi iya. kalau dalam Orang tua. segi pendidikan orang tuanya bukan tidak terlalu kurang tepat gitu mendidiknya, Betul. jatuhnya akan muncul hal seperti ini, terlepas dari si pelaku ya, si yang membuli atau yang mendapat bully gitu, dua-duanya sih kita rasa korban. Yang membuli dan juga dibully itu mereka sama-sama korban gitu. Bagaimana mendapat pengaruh pendidikan dari orang tua yang tidak tepat sehingga mereka mengimplementasikan ke teman-temannya seperti itu gitu. Dan apa ya, sangat disayangkan sih jika kalau pengen kalau Kanjisa sendiri ada pengalaman pribadi nggak waktu zaman sekolah SD pernah mengalami bullying nggak gitu? Enggak Dulu sih. enggak ya? Puji Tuhannya tidak pernah ya. Maksudnya malah aku ada satu anak juga di sekolahnya kita dulu yang dia tuh pendiam dan notabene-nya dibilang manja sama teman-teman. Jadi entah kenapa tidak ada yang membuli, tapi rasa-rasanya seperti semua orang menghindari dia. Tuh. Jadi itu sih kesalahan dari ya. Cuman kita dulu kan masih kecil, tapi sekarang sudah menyadari itu bahwa sebenarnya orang nih boleh apa ya, nggak boleh seperti itu. Kayak dia sendirian gitu loh. Itu tidak baik gitu. Sebenarnya tanpa secara tidak langsung orang secara tidak langsung membuli juga sebenarnya kan. Karena kayak mereka dia makan sendiri. Ya itu sih. Tapi ya namanya orang tua, tidak semua orang tua mengetahui keadaan di sekolah kan. Mereka kerja di rumah. Kita orang ke sekolah mana orang tahu kayak wah anaknya ngapain, mana orang tahu gitu. Jadi itu sih peran orang tua, lagi-lagi peran orang tua dan peran guru. Kalau di sekolah peran guru juga. Apalagi kalau SD kan setiap kelas ada wali kelasnya nih. Dan itu harusnya gurunya juga bisa gimana caranya supaya anak-anaknya memperhatikan anak-anaknya gitu. Kayak sesi konseling, biasanya kalau sekolah-sekolah di film itu banyak kayak buat apa ya, banyak yang latar belakangnya itu terjadi bullying di sekolah. Banyak anak-anak dibully, tapi mereka juga punya apa ya, sesi konseling gitu kan. Jadi ya maintain komunikasi antara anak-anak supaya anak-anaknya nggak merasa sendiri. Itu juga salah satu yang kurang ya mungkin dari pendidikan kita di Indonesia. Ya. Itu lebih banyak bukan sekedar guru-guru mata pelajaran tapi guru-guru apa ya sebutannya, guru BK bimbingan konseling gitu ya, guru BK. Iya, mereka harus lebih rata-rata kayak rata-rata itu guru-guru BK itu di sekolah cuma satu deh. Iya, cuma satu. Iya, cuma satu. Bayangkan aja dia menghandle seluruh siswa yang ratusan gitu. Mana bisa menghandle semuanya. Ya, dengan berbagai macam karakter, berbagai macam permasalahan anak-anak gitu. Betul. Kayaknya guru BK harus perlu ditambah gitu di setiap sekolah gitu.
5 kali ya. Supaya rasio satu guru bisa menangani berapa siswa gitu dalam sehari. Heeh. Itu benar sih, Iya. karena traumatik kita gitu. Dulu zaman kita juga, ya kita dulu sempat dapat dibully sih jujurnya dulu, bahkan sampai peristiwa bully waktu zaman SD, bahkan sampai sekarang masih ingat gitu. Iya, ya. Begitu tertanam Membekas ya. di otak ya, Iya. begitu tertanam di otak sih kak gitu. Dulu kita pernah dapat bullying waktu zaman SD sampai zaman SMP gitu. Pernah bullying, dan dari guru sih nggak pernah sih. Dari teman, dari beberapa teman, bahkan teman dekat sih. Ya zaman sekarang sih orang bully tuh kayak cuma begitu leh. Cuman Iya, kadang-kadang tuh benar. kata itu tuh Menjengkelkan. cukup menyakitkan, Iya, cuma iya. begitu tersinggung. Nggak tahu dong itu tersinggung buat kita gitu. Dan itu Betul. traumatik sih kak, maksudnya kita juga peristiwa-peristiwa yang kita pernah alami dulu waktu zaman SD dan SMP itu bahkan sampai terbawa sampai sekarang, bahkan orangnya tuh masih ingat mukanya sampai sekarang gitu kan. Itu membekas, dan sangat sangat begitu disayangkan sekali sih dialami oleh anak-anak SD yang membakar sekolahnya. Mungkin itu bentuk ekspresinya dia. Kita tidak membenarkan apa yang dilakukan, pembakaran dan segala macam, itu tindakan kriminal juga. Cuman ya kita harus bebenah dan mengevaluasi diri sih, dari segi orang tua, dalam segi pendidikan Iya. juga, guru-gurunya, mungkin Hmm. dalam segi kurikulumnya juga. Itu juga menjadi PR kita bersama sih, Iya. Iya. bagaimana Ini kurikulum juga itu sih ya, Kak. berganti ya. Heeh. Berganti setiap 2 tahun, kayak dulu 3 tahun. Aduh, itu juga bikin pusing Iya. tuh. Heeh. Selain itu, ini masih orang tua juga sih, masih lagi-lagi orang Hmm, tua. Kadang orang tua hmm. itu terlalu menekan anak-anaknya untuk selalu menjadi yang nomor satu. Pasti ada tuh Ya, orang tua seperti itu. ya, Dan ya, ya. disitulah yang menekan mental anak untuk, aduh, kita nggak boleh kalah dari dia. Akhirnya membuli gitu, kayak menjatuhkan Hmm, mental teman dia supaya dialah salah satunya yang menang gitu. Pasti ada seperti itu. Dan itu kayaknya sering terjadi sih, cuman orang tua tidak tahu saja sih. Makanya jadi orang tua janganlah terlalu menekan anak sih, lebih ke pemahaman aja. Kalau misalnya memang anaknya nilainya tiba-tiba turun ya dibimbing dong. Biasanya ada orang tua yang marah. Itu sih yang marahnya lagi kadang ada yang fisik, bukan cuma verbal. Itu tuh yang ya. sangat-sangat harus digarisbawahi untuk orang tua di negara plus 62 ini. Itu sih juga salah satunya ya, Ya, menurut setuju. aku gitu. Ya, Kak. Setuju, karena kita nggak semua bisa pandai di semua mata pelajaran. Iya, betul. Kita pasti Iya. ada titik lemahnya, pasti ada Iya. mata pelajaran yang kita nggak bisa, tapi kita pasti akan Iya. meneliti di beberapa mata pelajaran juga. Jadi kadang rasa-rasanya sih, kalau kita dipaksakan untuk bisa perfect di semua mata pelajaran, mustahil kayaknya. Iya. Mustahil. Meskipun Iya. ada yang bisa, memang Iya, benar ada yang bisa. ada. Iya, Mm. memang benar ada yang bisa, tapi ya janganlah sampai orang tua membandingkan kita dengan dia. Mungkin saya di musik, Aduh bisa 5 alat musik kan itu termasuk hebat gitu. Jadi ya mungkin patokan juga sih lebih ke orang tua, jangan terlalu melihat nilai. Sekarang nilai itu tidak terlalu penting karena hanya di atas kertas. Tapi bukan berarti harus nilainya rendah ya, enggak. Nah, Boleh tinggi ya, gitu. Usahakan aja lah gitu. Itu sih benar orang benar. tua. Sama ini sih, rasa-rasanya sih perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi kayaknya. Iya betul. Pengaruhi dalam segi orang tua, bahkan dalam segi perkembangan anak gitu. Nah, zaman dulu lagi nih. Iya memang beda Dulu tuh banget gitu. dulu tuh kita pegang gadget tuh SMP kelas 3 bahkan. Baru pegang gadget. SMP kelas 3 tuh, SD tuh nggak pernah pegang gadget, nggak tahu tuh gadget tuh apa gitu. Handphone bahkan gitu, nggak tahu. Dan dulu tuh asik-asik aja sih sebenarnya sih. Kita nggak punya gadget, nggak memikirkan jaringan, nggak memikirkan kota gitu. Kita bisa main apa saja, kita bisa bikin mainan gitu. Dan kalau melihat sekarang ya, perkembangan teknologi pasti kan punya dampak negatif dan juga punya dampak positif. Kita tahu dampak positifnya mempermudah kita dalam berkomunikasi. Of course, tetap itu salah satu keuntungan kita dalam
dalam perkembangan teknologi juga. Tapi ada dampak negatif yang ditimbulkan gitu. Karena kan anak-anak itu terlalu. Nah ini yang paling ini tiba-tiba kayak ingat soal ini. Banyak orang tua itu yang menyelesaikan masalah anak-anak dengan gadget. Ini terjadi. Jadi bujuk anakannya tuh dengan gadget. Tanpa mereka sadari bahwa itu adalah suatu tindakan yang bahkan menjumuskan si anak akan ketergantungan gadget gitu. Nah ini juga yang salah sih sebenarnya sih ya. Menurutku tuh salah sih. Menurutku itu salah gitu. Karena kan gitu, kalau lihat aja ponakan sih, beberapa ponakan juga ketika dia nangis tuh, ya sudah orang tuanya tuh kasih gadget langsung diam. Nah, yang jauh ponakan dia kita PAD juga sama sih. Kita PAD tuh dari pas bangun, gila, pas bangun tidur langsung sampai mau tidur lagi malam itu handphonenya itu hanya sejarak satu tangan dari dia. Yes, gue gitu. Dan itu sih sangat miris sih sebenarnya buat kita sih. Maksudnya bagaimana perkembangan teknologi itu bisa membawa efek yang buruk, yang sangat buruk itu bagi anak-anak kalau kita tidak betul-betul benar dalam menggunakan gitu. Menurut Kanisa gimana? Ya, ini masih sama sih Kak, menurut kita ya. Menurut kita balik lagi orang tua lagi ya, bagaimanapun juga orang tua pasti segala pintu pertama anak-anak lah gitu. Jadi sebenarnya lebih cara mereka sih, cara mereka dari anaknya baru lahir ya, misalnya dari mulai bisa bicara, mulai bisa bergerak, bermain, harusnya mereka yang menghabiskan waktu secara langsung. Jangan, tapi ini susah sih, masih seperti pro dan kontra gitu kalau kita mau bahas emosi debat. Karena orang tua di satu sisi masih harus bekerja. Mereka bekerja mencari uang untuk membiayai anaknya supaya anaknya senang dan hidupnya tidak susah. Tapi di satu sisi malah membuat anaknya kesepian karena mereka sibuk dari pagi, kerja tuh jam 8 pagi sampai jam 5, pulang, makan, masuk kamar tidur masing-masing gitu. Makanya anaknya cuma ditinggalin sama HP, sama gadget, laptop. Jadi di sini sih yang mungkin tantangannya adalah gimana orang tua itu lebih membalancekan hidup gitu, kayak work-life balance gitu kayak, supaya mereka bisa ngabisin waktu dengan anak-anak juga. Soalnya, tapi itu dia ya, pro dan kontra. Kalau mereka menghabiskan waktu dengan anak-anak, ya bagaimana pekerjaan? Ini pekerjaan ini banyak loh gitu. Gitu sih, Kak. Lebih ke itu sih, pro dan kontra juga. Kalau misalnya mereka bisa memperkerjakan mungkin seperti suster yang menjaga anak, tapi tentu saja itu tidak mengisi kekosongan anak sih, karena anak dan orang tua punya hubungan yang tidak bisa digambarkan kan. Jadi ya kita pasti butuh orang tuanya secara langsung. Makanya kayak ya itu sih, kayak mungkin perempuan-perempuan ya, mungkin kita juga salah satunya yang sudah lebih berpikir, mungkin kalau sudah nikah misalnya nih, sudah nikah, sudah punya anak, mungkin lebih fokuslah ke anak dulu sampai anak itu sudah terbentuk dasar-dasarnya, barulah kembali bekerja gitu. Mungkin kita sih seperti itu sih nanti, mungkin ya, semoga. Maunya sih seperti itu, lebih fokus ke anak-anak aja gitu. Jadi kalau kita bahas tentang pendidikan itu bakalan panjang dan akan habis-habisnya gitu. Iya. Karena kan banyak faktor juga. Faktor ini juga mempengaruhi, ini juga mempengaruhi. Jadi banyak faktor yang saling mempengaruhi sehingga ya kita sama-sama benahi lah gitu. Dan ini juga kayaknya bukan cuma PR pemerintah juga ya, lewat Menteri Pendidikan gitu. Tapi ini PR kita bersama gitu. Nah ini mungkin dua atau tiga pertanyaan terakhir. Jadi 3 pertanyaan terakhir. Ya, karena kita sudah mau 1 jam. Masalahnya sudah mau 1 jam. Udah mau 1 jam. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan terakhir. Nah, bagaimana menurut kami, bagaimana peran anak muda? Bagaimana peran anak muda dalam menanggapi permasalahan pendidikan gitu? Nah, apa peran anak muda yang sederhana aja gitu, kita nggak perlu muluk-muluk soal Indonesia gitu. Nah, kita bahas soal Kota Manado aja gitu. Bagaimana
bagaimana peran anak muda yang ada kota Manado ya, bukan anak muda asal kota Manado, anak muda yang di kota Manado. Bagaimana peran mereka dalam dunia pendidikan yang sangat kompleks ini, yang punya banyak PR gitu. Kalau bicara peran sih, aduh pasti dibilang luas gitu kan. Tapi yang paling kecil mungkin dimulai dari diri sendiri dulu ya. Paling pertama dulu, karena kan bagaimanapun harus membenahi diri sendiri terlebih dahulu, baru bisa kita membantu orang lain mungkin atau mengoreksi. Dari perbaiki diri sendiri dulu. Di dunia pendidikan kan anak muda seperti orang kan kayak kita anak kuliah. Jalankanlah perkuliahan dengan baik. Tunjukkanlah sikap yang baik, prestasi. Itu salah satu peran juga. Jadi kita bisa menjadi contoh. Ini sudah bukan pembicaraan baru lagi, tapi memang sejak zaman dahulu pasti itu salah satu yang paling utama gitu. Bagaimana sebagai mahasiswa tunjukkanlah dulu wajah kita dengan baik gitu, menjadi perwakilan masyarakat. Makanya sebenarnya banyak kemarin-kemarin juga kita bisa menyuarakan suara masyarakat dengan misalnya demo, tapi mungkin ya demo kan tidak masalah, tapi jangan sampai menimbulkan atau merusak wilayah kita tempat ya. Itu kan sering terjadi. Itu juga salah satu yang harus dibenahi. Jadi disitulah peran mahasiswa sebenarnya. Terus yang kedua, lebih ke kalau punya keluarga, itu tolong lebih komunikatif. Meskipun sibuk, cobalah lebih mendekatkan hubungan sih, maintain hubungan. Itu yang kedua ya, perannya. Karena kan kita anak muda, kita yang memahami dan menyadari gitu. Dan yang ketiga, apalagi? Mungkin dari komunitas seperti ini, buatlah program-program yang baik gitu. Dan mungkin ya, itu peran kita kan. Jadi ya, itu peran kita yang ketiga. Jadi ya, 1, 2, 3 itu sih. 1, diri sendiri dulu. Yang kedua, di keluarga. Baru yang ketiga, kita terjun ke komunitas untuk menghandle yang di luar-luar lagi gitu. Jadi 3 cara sih dari kita, menurut kita. Setuju sih, karena kan ada yang ngomong kayak gini, kita pengen mengubah dunia. Iya. Luas banget. Tapi lupa bahwa sebelum dia mengubah dunia, dia harus mengubah dirinya sendiri dulu. Kita sih setuju sih. Jadi kalau kita punya impian untuk mengubah dunia atau mengubah kota atau mengubah orang sekitar kita, yang pertama kali kita ubah adalah dari kita sendiri, kayak gitu. Dan setuju juga bahwa kita harus melibatkan diri dalam setiap kegiatan-kegiatan sosial, karena kita kan anak muda punya waktu banyak, tidak terlalu punya beban memikirkan perekonomian keluarga. Kita tugasnya belajar, mengembangkan diri. Iya, ada sih teman kan kebanyakan ekonomi gitu. Ya, tapi yang memikirkan ekonomi ya silakan. Nah, kami yang mungkin lebih diberkati, yang tidak perlulah kesulitan memikirkan ekonomi, pikirkanlah orang lain, bantulah orang lain. Mungkin lebih ke seperti itu sih, lebih ke menyadari posisi kita. Karena kan setiap manusia lahir di dunia pasti ada tujuannya masing-masing. Sudah diatur gitu loh mungkin sama Tuhan ya. Manfaatnya di mana nih manusia yang satu ini gitu. Jadi cobalah untuk lebih aktif menyadari gitu. Lebih bersyukur sih itu satu. Anak muda sekarang jarang bersyukur sih, yang mungkin menurut kita ya. Kita juga sedang membenahi diri di situ. Sering-seringlah bersyukur. Sering-sering bersyukur ya. Dan harus punya skala prioritas juga sih. Betul. Skala prioritas juga. Nah, 2 pertanyaan terakhir. Minta dong Kak Nisa kisi-kisi gitu, bagaimana untuk bisa membagi waktu. Karena banyak anak muda yang berperan dengan waktu. Kita kayaknya nggak cukup 24 jam dengan segala aktivitas gitu. Nah, dengan kesibukannya Kanisa, aktif di kuliah dan juga secara langsung tidak langsung juga di waktu bersamaan juga aktif di beberapa organisasi. Nah, minta dong sedikit tips dan trik bagi teman-teman relawan bagaimana untuk bisa memanage waktu gitu antara kuliah dan melibatkan diri dalam komunitas sehingga keduanya bisa balance gitu, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, jadi sama-sama jalan gitu. Nah, minta dong trik dan triknya. Sebenarnya kalau mau dibilang kita apakah kita so balance, so berhasil, mungkin belum sampai tahap itu. Tapi sudah pernah melewati tahap kayak, aduh
waktu itu nggak cukup 1 hari 24 jam. Karena tahun lalu sempat lewat waktu seperti itu. Kayak, aduh nggak cukup, bagaimana ya, ini belum mau selesai. Ricky soal jam 1 malam, itu kayak to-do list masih 5 gitu, masih banyak. Jadi lebih ke yang pertama, tipsnya tadi, Kak Victor so mention dan kayak skala prioritas. Jadi itu sih, dari sekian. Oh, tapi tunggu, kita mau sebelum bicara skala prioritas, lebih ke menyadari kemampuan diri sendiri dulu. Biasanya Oke. anak muda, termasuk kita tahun lalu, terlalu ambisius, kayak, rakus gitu loh, mau pelajari semuanya, mau ini, mau itu, mau tergabung di segala-galanya gitu, kayak komunitas ini mau ikut, organisasi ini mau ikut, tes ini ikut, belajar ini ikut, semuanya diikut itu kayak sampai 8 atau 9 hal yang harus dilakukan. Dan itu salah satu kesalahannya kita tahun lalu. Ini kita langsung sharing dari pengalaman pribadi, bahwa kita merasa kita hebat dan bisa mengatasi semua itu. Dan kayak tidak bisa menyadari kemampuan sebenarnya. Oh, kayaknya tidak bisa deh. Jadi sebenarnya optimis bagus, tapi sekali-sekali harus hati-hati gitu. Karena kemarin kita optimis kayak, oh ini bisa sih semuanya di-handle. Ternyata enggak gitu. Jadi lebih ke menyadari diri sendiri dulu dan hati-hati gitu. Lebih ke lihatlah waktumu, 1 hari 24 jam itu 8 jamnya dipakai tidur gitu. Sisanya kan ya sedikit sebenarnya, nggak terlalu banyak. Tapi bagaimana jangan sampai banyak gitu loh. Usahakan dikit aja, lebih ke menyadari diri sendiri yang pertama. Terus menyadari kemampuan sendiri. Baru yang kedua skala prioritas gitu. Jadi setelah menyadari misalnya, oh ada banyak, kemarin kita ada 9. Aduh kayaknya nggak bisa semua 9-nya. Oke, 5 aja deh, 5. Mungkin yang 3 yang besar, 2 yang kecil-kecilan bisa di hari Sabtu sama Minggu deh, nggak apa-apa berarti. Di situ sih, lebih ke situ. Habis itu skala prioritas, oke yang 3 yang utama ini yang diutamakan. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, yang kecil-kecil nanti Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu pas kan, bisa berarti maksudnya lebih ke situ sih. Setelah menyadari kemampuan, 2 mengatur skala prioritas. Jadi 2 itu sebenarnya udah cukup menurut kita. Karena yang pertama yang paling penting gitu. Ya, sadar diri. Udah sadar diri, maksudnya Sampai tangan cuma kan cuma 2. 2. Iya betul, tangan cuma 2, otak 1, mata 2 gitu. Ya badan juga cuma 1. Jangan sampai menyakiti diri sendiri. Lebih ke menyadari diri dan skala prioritas. Makanya kan kita adalah makhluk sosial. Namanya makhluk sosial, kita butuh orang lain. Makanya ketika kita nggak bisa lakukan semuanya, ya kita bagi porsi. Iya. Bagian ini punya kita, bagian yang lain itu berikan ke orang lain yang itu menjadi bagiannya dia gitu. Dan supaya kita bisa sama-sama, ayo kita sama-sama kumpul dan kita bisa mengejarkan semua, tapi bukan cuma sendiri, tapi kita tim gitu, teamwork gitu. Makanya keren sih lihat teman-teman Malewas yang masih berjuang untuk anak-anak muda, dan melihat teman-teman dinding juga sekarang masih tetap berjuang walaupun kemarin sempat ada pandemik. Iya, dan beberapa komunitas yang mau agak nggak bisa bertahan dan sekarang mulai move lagi. Puji Tuhannya Malewasan, komunitas dinding masih bisa bertahan sampai sekarang gitu. Oh, kita punya banyak pengalaman sih sebenarnya mau di-sharingkan. Cuma kita terbatas dengan waktu nih, karena udah mau sejam. Gitu. Satu pertanyaan terakhir. Oke, ini pertanyaan terakhir. Nah, nanti kan obrolan kita ini kan kita akan upload di YouTube gitu, di YouTube dinding dan juga di IG dinding, dan akan tersimpan gitu. Jejak digitalnya itu akan tetap ada bertahun-tahun. Terus kan terus ada. Jadi nanti kalau Kanisa beberapa tahun kemudian kangen obrolan kita, nanti lihat aja di YouTube dinding atau di IG gitu. Nah, kita pengen satu gini sih Kanisa. Nah, membayangkan aja Kanisa yang sekarang memberikan pesan kepada Kanisa yang 5 tahun mendatang. Jadi bayangkan nih, Kanisa yang 5 tahun mendatang akan nonton video ini, akan lihat kembali video ini. Nah, apa pesan Kanisa tahun 2023 pada Kanisa yang di tahun 2028, 5 tahun lagi? Apa pesannya buat dia? Silakan Kanisa. 5 tahun lagi aku berarti umur 25. Oh iya, 25. Pesan. Oke, halo Nisa yang tahun 2028. Nisa di umur 25 tahun. Ini mungkin pertama harapan dulu ya.
Semoga nanti tercapai impiannya. Menikah di umur 25. Yang kedua, berhasil jadi MC profesional. Ini sharingnya terlalu terbuka ya, tapi nggak masalah. Kita universe itu mendukung kalau kita udah menyuarakan impian kan. Kayak Bebas, dunia impian mendukung. musik gratis sih kan. Iya, gratis. Lagi gratis, berimpian lah, mimpilah tinggi-tingginya gitu. Ya, terus yang ketiga, sehat terus. 4, punya duit. Iya, tidak bisa memungkiri ya, duit kan Kak, segalanya, tapi segalanya bukan duit, tapi butuh gitu. Oke, itu. 5 apa ya? Yang terbaik lah pokoknya. Terus kalau pesannya jangan sampai yang tadi, jangan sampai tidak menyadari kemampuan diri sendiri, jangan sampai kelewat gitu, jangan sampai menyakiti diri sendiri, terus mempertahankan relasi. Itu sih lebih ke semoga kamu tidak sakit, Nisa, di tahun 2025, baik mental dan fisik. Itu sih, semoga bertemu dengan orang yang baik dan memperkuat hubungan dengan yang di atas. Gitu. Lebih ke gitu sih, rohanian gitu. Lebih ke situ. Amin. Thank you Kak Nisa atas sharing-sharingnya. Terima kasih juga teman-teman Malawasan dari Komunitas Dinding, wakil Komunitas Dinding. Ucapan terima kasih banyak kemarin sudah sempat bantu kita juga disamarkan walaupun dadakan. Iya, dan kaget kan saat itu ketika Kanisa sama beberapa teman-teman turun mobil disambut sama anak-anak yang masih ingat. padahal sudah tahun lalu kan. Iya. Iya, semoga pengalaman. Iya. Kenapa? Enggak, semoga aku juga bisa lebih lebih ingat lagi lah buat sering-sering kesana, karena kan aku termasuk salah satu yang kalau kesana tuh nanti pas kayak gitu ada kegiatan atau ada lagi diundang atau apa baru datang kan. Padahal sebenarnya Sabtu kadang bisa mepet, walaupun mepet masih bisa juga datang sebenarnya. Cuman ya itu, semoga aku lebih disadarkan lagi sih. Untuk ketemu anak-anak. Butuh dorongan, butuh diingatkan terus menerus. Karena bagaimanapun ya tidak perlu menipu diri sendiri lah, karena pasti kadang-kadang hal-hal seperti ini tuh kita penting, kita tahu, kita sadari bahwa itu penting, tapi kita tetap mengacukan. Biasanya kan ada yang seperti itu. Itu sih. Aku juga masih mengoreksi diri sendiri. Dan setuju, dan buat kita yang sudah gabung Komunitas Dinding dari 2017 dan sampai sekarang tuh banyak, walaupun kita kita menguras waktu, menguras finansial, dana juga, duit dan tidak sedikit keluar untuk komunitas ini secara pribadi, tapi yang kita dapat tuh lebih daripada itu, pengalaman hidup, bagaimana untuk menghargai hidup itu yang sangat-sangat buat kita pribadi itu kita dapat di Komunitas Dinding itu, bagaimana melihat anak-anak bisa survive dengan kondisi yang mereka, dengan ketidakberuntungan yang mereka saat ini gitu, mereka masih tetap survive dengan hidup gitu. Itu pun kita belajar, jadi kita banyak belajar tentang kehidupan di Komunitas Dinding. Itu yang buat kita agak susah meninggalkan Komunitas Dinding sejujurnya. Iya. Sebenarnya lebih ke bahagianya kan. Iya. Bahagia itu bukan dari materi gitu, tapi kita bahagia melihat orang lain bahagia. Jadi kita mendapat dopamin dari situ gitu, otak kita lebih gitu. Jadi sebenarnya itu sih definisi bahagia yang sebenarnya bukan dari duit gitu. Ya, dan salut sih sama Victor gitu. Dan banyak hal yang kita nggak dapat di kuliah, di tempat kerja, kita bisa dapat di Komunitas Dinding pelajaran hidup. Dan kita punya posisi masing-masing, kan bisa melibatkan di Malawasan untuk anak muda juga, dan kita di Komunitas Dinding mengabdi kepada anak-anak yang di bawah umur. Kita punya porsi masing-masing, dan kalau kita bisa melakukan lebih, kenapa tidak gitu. Kalau kita bisa melakukan lebih, kenapa tidak. Tapi satu hal yang kan saya bilang, sadar diri. Kalau kita nggak bisa lakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan, kita butuh tahap demi tahap gitu. Kita butuh fokus di beberapa bidang saja yang kita bisa gitu. Kalau kita sudah selesaikan, baru kita pindah gitu. Intinya sadar diri dan jangan pernah menyerah, dan jangan pernah berhenti memberi dampak positif, dampak yang baik bagi orang yang dibutuhkan. Iya. Terima kasih banyak kan Nisa. Terima kasih banyak sharing-sharingnya. Dan semoga kita ketemu lagi di kelas mengajar hari Sabtu. Oh iya, teman-teman.
Nanti jangan lupa ini untuk teman-teman dinding ya. Nanti hari Sabtu ini itu nggak ada kelas mengajar, kita ada kegiatan camp tong-tong untuk para uh, relawan yang terlibat dalam kegiatan sama camp kemarin yang bulan lalu. Kita punya acara buat mereka. Jadi ini semua khusus relawan, tidak tidak melibatkan anak-anak dinding. Ini khusus kita relawan dinding yang melibatkan diri di summer camp kemarin. Jadi Kanisa juga boleh kalau mau join hari Jumat besok. Intinya sih Jumat besok dan Sabtu, 2 hari kita mau buat di Malalayang, Tateli di Pantai Bunta. Masih dekat lah sini. Ini kalau punya waktu, dan juga teman-teman kalau punya waktu nanti mampir saja. Acaranya tidak formal, acara bebas, kita lebih ke bangun keakraban, kita bangun kesadaran bahwa kita tuh sama-sama punya visi untuk anak-anak gitu. Itu sih sebenarnya tujuan Camp Tong-Tong adalah kita pengen ngajak teman-teman yang kemarin terlibat di summer camp, bahwa summer camp itu hanya salah satu bagian dan kita mau tuh teman-teman yang terlibat di summer camp, bahkan relawan dinding, jangan juga berhenti di satu kegiatan, tapi kita harus terus menjadi PR kita bersama untuk berjuang ke anak-anak ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kayak gitu, ya kan? Dan selagi kita masih muda, selagi kita masih muda, karena kalau kita sudah berumur, itu agak susah kita membalikan waktu. Selagi kita masih punya kesempatan, memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya dan semakin berupaya untuk semakin banyak memberkati orang lain, memberi dampak baik untuk orang lain yang membutuhkan tuh banyak di luar sana gitu. Dan ya semakin banyak kita memberikan diri kita untuk bisa berdampak positif bagi orang lain. Oke, terima kasih banyak Kanisa. Karena ini panjang lebar lagi. Terima kasih subrulolong kali ini. Sering-seringnya terima kasih buat teman-teman yang sudah stay sampai sekarang. Dan nanti kalau yang mau nonton perbincangan kita dari awal, kita ngobrol, itu bisa lihat di IG di dinding, bahkan juga bisa lihat di akun YouTube Dinding Manado. Kita upload juga ke situ. Gitu. Terima kasih Kanisa, dan sampai ketemu lagi. Salam buat teman-teman Maleosan ya. Iya. Sampai ketemu lagi, dan nanti kita bisa collab lagi lebih jauh. Siap. Jangan lupa baku kenal, baku bantu terus. Dadah. Dadah.